Oke. Yang tadi bisa di-cut berarti. Yang tadi udah di share. Oke, kembali lagi di Sinom Channel. Asik. Udah lama nih nggak bikin video ya. Jadi ya wajar lah agak kaku lagi gitu. Nah di sini ya. Oke. Ya. Satu. Oke, nggak apa-apa lah. Buat backsound. 2, Oke. Mana ngapain gitu ini? 3, nggak apa-apa. 4, 5, 6, 7. Waduh. Waduh. Apa aja? Apa tuh artinya kalau? Enggak. Teman-teman di sana pasti tahu. Tapi nggak apa-apa. Oke, kembali lagi di acara ngosan, alias ngobrol santai. Nah, di sini karena di Sunda ya, jadi aing lah aing maneh. Ini aing maneh, kamu artinya lagi bersama dengan Kang Indra atau sering dikenal dengan Kang Tahu. Karena ya panggilan dari SMA itu ya. Nah, mungkin di sini kalau aing pribadi kan memang mengenal Indra ini udah 8 tahun sejak 2012. Nah, jadi di sini ya kita coba flashback ke belakang, kita bahas-bahas bahkan mulai dari mana SMA nih. Kita pertama mungkin kita ngomongin tentang ini ya, kenakalan remaja ini. Nakalan apa? Kenakalan remaja, Orang baik-baik loh. Maneh kan otomatis kenakalan yang Maneh lakukan di SMA sama di kuliah kan pasti beda, ya kan? Karena tahapan-tahapannya udah pasti punya kenakalannya masing-masing lah. Contoh kalau kayak aing, mungkin kenakalan di tahap SMA itu ya kayak cewek, mabok, judi segala macam. Kenakalan di kuliah udah beda lagi. Nah, Maneh kan udah berarti di Bandung itu udah dari kelas 6 SD. kelas 6 SD. 6 SD. Karena emang kebetulan asli juga bukan asli Bandung ya. Asli dari Kalimantan. Balikpapan. Dari Balikpapan. Oke. Nah, otomatis kan berarti secara kehidupan di Bandung udah kenal lah ya, udah nggak asing gitu ya. Pergaulan anak muda Bandung tuh gimana sih? Bandung. Ya. Eksistensi sama gengsi. Gimana tuh eksistensi itu gimana tuh? Ya sebenarnya untuk nyari eksis di Bandung mudah. Kalau yang negatif, contohnya bukan bawa sih sebenarnya. Lo kaya nih, anak kaya nih, apapun. Anak orang kaya. Anak orang kaya nih, apapun itu kerjaan orang tua lo bodo amat. Pokoknya lo anak orang kaya. Mau lu baru pindahan sekolah, baru masuk dari sekolah satu sekolah yang lain. Tapi ketika orang sekeliling lo tahu lo kaya, dan kebetulan sekolah yang lu masukin itu adalah sekolah populer di Bandung, bisa disebut kayak gitu. Itu dalam 1 hari atau paling lama seminggu lu bisa eksis minimal di sekolah itu dulu. Tapi kan kita harus melakukan sesuatu, do something gitu kan, nggak mungkin yang kita diem doang kan orang juga nggak tahu gitu. Betul, makanya tadi dibilang untuk eksis tapi yang negatifnya. Contohnya apa? Tadi awal dibilang lu anak orang kaya, lu tinggal aja ke invitation buat weekend yang merasa populer di sekolah itu, lu ajak aja, dugem. Clubbing. Itu apa ya? Mau nggak mau mereka yang merasa dirinya eksis di sekolah itu atau populer di sekolah itu maupun di kota itu, mereka pasti datang karena merasa ada undangan nih, gitu kan, ada invitation nih, gitu. Mereka pasti datang dan di situ mereka pasti Instastory lah. Kalau dulu belum Instastory sih, masih pet kalau dulu tuh, pet atau Twitter, masih pet lah. Tapi pet pun itu udah gila banget sih eksisnya, udah cukup gila karena ya. Karena bisa nge-tag orang, bisa nge-tag tempatnya,
terus foto pun bisa di tag di situ. Nah jadi ya sangat mudah dan sangat cepat kalau misalnya pingin eksis di Bandung. Mau ganteng mau jelek, cowok cewek sangat mudah. Kayak gitu aja, itu dalam hal negatif gitu. Apalagi zaman sekarang ya, ada Instagram. Zaman sekarang ya nggak jauh beda sama zaman dulu, cuma bedanya di medsos doang. Dulu belum terlalu populer untuk YouTube sama Instagram. Dulu cuma Twitter doang paling. Nah sekarang ya makin dipermudah dengan adanya YouTube ataupun Instagram gitu. Jadi lebih eksisnya itu lebih gampang dicari sama orang, itu tinggal tag doang siapa namanya gitu, terus udah ketemu gitu. Jadi kan itu tadi Negatifnya ngomongin clubbing ya. clubbing Masa dari SMA udah clubbing sih, cuy? banyak lah di Bandung, gak usah ditanya kalau begitu. Serius? Dari SMP juga ada yang di Bandung mah, cuman diam-diam doang paling. Apakah itu yang membuat look anak-anak SMA sekarang kelihatan kayak yang tua gitu ya? Bisa jadi, Iya nggak sih? bisa jadi. Lu setuju nggak? Udah setuju Dengan cuy. fisik anak-anak sekarang tuh yang Tua cewek-cewek yang toketnya udah gede-gede, terus yang cowok juga udah kayak dia itu kalau dikasih bukan seragam SMA nih, seragam bebas bisa itu udah bisa kelihatan kayak anak kuliahan. Kita nggak akan bisa nebak gitu. Itu salah satu faktornya emang dari pergaulan. Pergaulan ngaruh. Dan lu setuju akan hal itu? Setuju, sangat setuju sih. Sebenarnya kalau misalnya dipersaingin, menurut gua ini kan tiap orang beda-beda ya, beda-beda pendapat. Terus apa yang mereka pikirin. Kalau misalnya pendapat gua atau menurut gua ya 80% pergaulan luar, lingkungan sekitar. Terus 10%-nya lagi orang tua, boleh lingkungan orang tua, keluarga. Satu lagi ya agama. 10%-nya lagi agama. Itu yang ngebentuk kepribadian. Itu seseorang. sih. Cuman justru ya malah 80% itu dari lingkungan, bukan keluarga. Bukan keluarga. Kenapa? Karena keluarga kalau misalnya menurut gue balik ke depan di awalan tadi, kalau menurut gue kenapa bukan keluarga malah lingkungan. Kalau misalnya keluarga, ketika kita udah umur beranjak dewasa nih, dengan lingkungan seperti itu, keluarga cuman bisa ngasih tahu, jangan gini ya, ini salah, jangan gini ya, ini nggak baik, bolehnya gini ya, nah ini baru bagus, bolehnya gini ya, turuti. Tapi ketika itu semua diomongin dan umur kita udah beranjak dewasa, malah lingkungan di luar yang lebih menguasai, menentukan apakah ini tuh udah salah, tapi kita boleh lakuin itu jangan, ini tuh benar, lakuin itu jangan. Nah hasutan-hasutan di luar sebenarnya yang lebih bahaya daripada di rumah. Karena rumah ya tetap namanya keluarga, nggak mungkin, atau orang tua nggak mungkin yang ngajarin yang nggak baik kan, semuanya pasti baik lah. Meskipun orang tuanya preman sekalipun atau kasar kata pembunuh atau PSK segala macam, mereka pasti ngajarin yang benar buat anaknya, nggak mungkin nggak gitu. Oke. Nah terus Begitu. Kalau lu sendiri clubbing pertama kali umur berapa? Kuliah sama dia nih, sama dia. Malah kuliah? Iya, kuliah. SMA berarti kenakalan lu apa? Berantem sama cewek. Hah? Berantem gara-gara cewek? Enggak, berantem. Oh, kenakalan berantem sama kenakalan cewek. Itu pun cewek juga masih batas-batasan, enggak sefrontal anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang SMP juga udah, ya you know lah netizen seperti apa. Sampai ngewe gitu ya. Gak usah disebutin, mereka juga udah paham yang ada di situ tuh. Kalau mana ewean pertama kali kapan? Anjing, pertanyaan begini ngapain coba anjing. Boleh dijawab boleh nggak? Lulus SMA. Lulus SMA? Lulus SMA. Sama pacar? Pacar 2 minggu, pacar terpaksa. Anjing, 2 minggu. Pacar terpaksa. Pernah nggak ewean tapi bukan sama pacar? Pernah lah. Pernah? Pernah. Sama temen atau bahkan pacarnya temen? Temen pernah, sama mantannya temen pernah. Oh mantan. Kalau posisinya masih pacaran gitu? Belum. Jangan lah ya. Jangan. Kalau posisinya masih pacar belum. Oke. Cuman kalau misalnya teman pernah. Anjing. Apa sih yang ngebedain gitu? Lu ewean sama pacar sama ewean sama yang bukan pacar gitu? Anjing, kenapa jadi bahas ewean ya? Ya. Udah lah ya. Gak ada bedanya.
Ah, itu cuma sensasinya doang beda. Pertama Itu beda dong, nanti dong. sensasinya beda. Apa sih sensasinya itu? Keadaannya juga beda. Kalau teman begini, kalau bekas mantan Begini tuh teman gimana ya? begini, ya gitu beda-beda. Sensasinya itu aja sih. Ya gimana lah tahu mereka juga sensasinya seperti apa. Ada yang enak, ada yang B aja, ada yang ekspektasinya tinggi, taunya pasti cobain, oh gini doang, tok, udah aja, udah. Ada yang wah ini anjing ini enak banget nih parah, udah gitu, ya kan cuy. Udah kayak yang itu tuh, Apa? Bimo, ya nggak bang, sebutin aja. Oke. Nah, Ngefans gue sama dia, fans. Terus udah nih kenakalan segala macem. Kenakalan kan nggak, ya jadi udah dibahas lah ya, clubbing, terus nakal, urusan cewek. Nah, kalau yang nyampe drugs pernah? Enggak pernah. Kenapa? Emang lu kontrol diri lu sendiri buat say no to drugs atau tapi di lingkungan lu ada? Ada banyak. Kalau narkoba enggak sih. Benar-benar menghindari mau kayak gimana pun itu lingkungan dekatnya semua kayak gitu, cuman gua enggak. Alhamdulillah gua enggak. Mereka pada apa sih biasanya? Banyak. Ganja ya? Udah enggak aneh ganja mah, ubas. Sabu kan sih, bener kan sabu? Terus obat-obatan. Mana pernah tuh ngeliat di depan mana sendiri gitu mereka pada pakai? Ubas sih enggak pernah ngeliat langsung depan mata, enggak pernah. Tapi tahu Mereka pakai. taunya dari Ya, mereka cerita. Mereka cerita. Tapi kalau misalnya tanpa mereka cerita itu sebenarnya mana bisa ngelihat nggak sih gitu? Atau orang-orang awam itu bisa, oh ini orang makan nih, oh ini enggak nih. Kalau ubas kelihatan mereka Dari apa aja tuh? main hidung. Main hidung. Kata kalau Maksudnya? daun makan terus lapar bawaannya, tapi slow. Main hidung gini kalau ubas kelihatan. Nah ini baru tahu mana lu? Gitu. Si inisial B. Itu dia apa? Ubas. Pernah nggak sih ada yang nawarin kemana gitu? Enggak sih kalau ubas. Ganja? Pernah cuman enggak. Nih Hu, gratis gitu ya? Enggak pernah dari perlian. Dan enggak mau. Kenapa? Jelek, tahu itu jelek. Kalau itu jelek ya udah enggak gitu. Nah, Kecuali kalau minuman. sekarang kan kalau ngomongin jelek, mabok jelek, ya kan? Cewek juga jelek. Ada tingkatannya tadi cu. Tingkatannya itu. Kalau misalnya mabuk juga sehingga ada polisi nggak akan ditangkap, nggak akan sampai gimana. Karena kalau mabuk suka di tempatnya. Kalau misalnya emang ya ketangkap polisi lagi di pinggir jalan lagi minum, paling dibuang minumannya. Udah gitu ya udah, suruh pulang. Kalau nggak disuruh pulang sampai diam dulu sampai sadar gitu. Aduh anjing ini habis lagi.